Pagi pecinta otomotif semua, pada hari ini pecinta otomotif kita akan mencoba, atau saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada pecinta otomotif salah satu cara untuk memasang peredam pintu, yang mana di sini saya akan contohkan dengan mobil saya, yaitu mobil Rush 2012. Jadi pecinta otomotif, kalau kita lihat ke dalam dulu belakang, nah, ini adalah mobil Rush saya tahun 2012. Sampai hari ini masih kelihatan seperti mobil baru karena mobil ini saya rawat dengan baik. Jadi pecinta otomotif semua, tidak ada gunanya kita beli mobil baru sepanjang kita bisa merawat mobil tersebut dengan baik. Coba otomotif lihat, ini sudah mobil sudah 7 tahun tapi masih kelihatan seperti mobil baru. Kita tutup pintu pun semua masih nyaman, karet-karet semua. Nah, hari ini saya akan perkenalkan kepada otomotif atau memperlihatkan kepada pecinta otomotif semua untuk memasang peredam pintu. Jadi kalau mobil tahun 2012 yang namanya sudah 7 tahun kita pakai, itu pasti sudah ada karet-karet yang longgar, kemudian suara deruman dari luar itu sudah keras. Maka dengan peredam pintu ini diharapkan suara itu akan berkurang. Sekarang saya akan contohkan dengan mobil New Rush 2012 saya, salah satu cara pemasangan peredam pintu bagian kiri depannya. Kita ke sini, pecinta otomotif. Ini adalah bahan Vitek Insulation, yang mana bahan ini saya beli melalui Tokopedia di Elang Mas Mandiri. Harganya itu adalah 600.000 untuk 4 pintu, 2 depan dan 2 belakang. Mereknya adalah Vitek. Jadi yang bagi pecinta otomotif bisa mendapatkan melalui Tokopedia pada Elang Mas Mandiri dengan harga 600.000. Dan mudah-mudahan dengan memasang ini, maka suara mobil kita akan lebih nyaman lagi, kedap lagi, dan suara audio yang kita dengar akan lebih senyap. Nah, ketika membeli ini ada 4 perangkat ini, satu set. Kemudian kita juga dikasih untuk peredam spekernya, kemudian dikasih lem ini sebanyak 2 buah, double tip ini untuk meletakkan dari peredam ini nantinya. Kemudian pecinta otomotif semua, saya juga punya alat untuk membuka, nanti ada tutup dari pintu saya tersebut. Ini saya beli cuma yang harga 10.000 melalui modifikasi market di Bukalapak. Jadi tidak terlalu mahal alat yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, pecinta otomotif semua, kita akan bekerja. Kita akan buka terlebih dahulu tutup dari pintu kita tersebut. Contohkan yang pertama, ini adalah yang akan dibuka pertama adalah tutup daripada aksesorisnya. Kami menggunakan alat ini, pecinta otomotif, sangat gampang sekali. Kalau kita gunakan obeng seperti ini, nah itu akan tergores pintu kita ini. Ini terbuka, selesai ya pecinta otomotif. Kemudian setelah itu kita buka pegang pintu ini, buka bautnya. Tidak begitu lama kita bekerja pecinta otomotif. Buka lagi. Kalau di New Rush ini ada 2 baut untuk pegangan pintunya. Untuk pegangan pintunya ada 2 baut. Ini satu lagi. Oke, nah, ini terbuka sudah pegangan pintunya, selesai. Kemudian setelah itu ada baut lagi di bagian tempat kita membuka pintunya. Kita buka lagi kacanya.
Tapi sebelumnya kita buka dulu satu baut yang ada di bagian pembuka kacanya. Oke, selesai. Tidak lama begitu otomotif, sebentar saja kita bekerja. Setelah dibuka, angkat. Oke, buka. Kemudian kita tinggal buka kabel penghubung ke kontak pembuka kaca ini. Selesai, terbuka satu lagi. Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuka bagian tutup tweeter yang ada di bagian atas daripada pintu ini. Ini juga kita akan gunakan pengungkit, karena akan lebih mudah kalau kita gunakan pengungkit. Buka, sudah tweeternya. Sekarang kita akan buka seluruh dari tutup bagian pintu ini, pintu otomatis. Kembali kita gunakan alat pengungkit ini yang sangat membantu kita sekali dalam membuka bagian daripada. Ada satu lagi. Oke, terbuka. Jadi otomotif. Nah, sekarang setelah ini terbuka, kita akan persiapkan untuk memasang daripada peredamnya. Dulu. Nah, untuk pemasang peredam ini, kita akan memasangkan lem double tip terlebih dahulu di bagian belakangnya. Kalau kita otomotif takut tangannya akan luka, bisa menggunakan pelindung tangan ini. Tapi kalau tidak, kita bisa gunakan langsung. Hati-hati tanpa menggunakan. Oke, selesai kita kasih label. Setelah itu kasih pasang. Sebelumnya autolover kita otomotif, sebelum kita pasang kita buka dulu, ada dua baut. Kita pasang. Kemudian kita longgarkan baut ini, tapi jangan sampai terbuka. Kita otomatis cukup dilonggarkan saja. Oke, kita akan masukkan ke sela-sela speaker ini untuk peredam getaran dari speaker tadi. Namanya adalah wrap gulungannya. Speaker. Oke, kita lanjutkan ke pintu otomatis. Sekarang kita akan pasang pada redam daripada pintu dengan spidol. Secara oke. Cukup. Ini sudah diberi tanda semua untuk otomotif. Sekarang kita akan kasih bagian yang kita tandai tadi dengan lem IAT-bond, tujuannya supaya perekatan atau peredam kita itu dia melekat dengan baik nantinya. Ya, kita kasih lem IAT-bond dari double tip tersebut.
Oke, selesai tinta otomotif. Sekarang kita akan ambil tersebut, akan kita posisikan sesuai dengan bagian yang sudah kita tandai dan kita beri lem tadi. Sebelum memasang, angka baiknya kalau kita agak panjang ya, sebaiknya seluruhnya dibersihkan. Nah, kita akan pasang daripada ini sederhana sekali, tinta otomatis, tidak sulit untuk memasangnya. Kita tidak perlu ke bengkel, cukup dipasang sendiri di rumah. Sekarang kita akan memasang sesuai dengan posisi yang bagian yang sudah kita tandai dan sudah kita lem tadi. Pasang ya. Juga dikuatkan. Sudah diberi lem atau bon, dan juga isolasinya dan langsung diberikan oleh tempat kita membeli peredam tersebut. Kuatkan lagi, kuat. Kuat. Oke, pecinta otomotif, boleh dilihat sekarang peredam kita sudah terpasang dengan baik. Dan setelah ini kita tinggal memasang tutup pintu ini seperti kita membuka di awal tadi. Nah, tentu harapannya pecinta otomotif semua, dengan peredam ini kenyamanan kita dalam mobil kita yang walaupun tahunnya sudah tua akan tetap terjaga dan kita tetap nyaman di dalamnya. Mubazir beli mobil baru kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada dan kita bisa nyaman dengan yang tersebut. Terima kasih pecinta otomotif, sampai ketemu lagi dengan kegiatan yang lainnya dalam perawatan mobil kita.